Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi sekarang kita akan mencoba untuk membahas mengenai laporan keuangan. Di dalamnya akan terdapat studi kasus mengenai penyusunan neraca lajur ya sebagai dasar penyusunan laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal dan laporan neraca. Jadi kita langsung saja. Nanti silakan para mahasiswa untuk mengunduh ya bahan-bahannya. Nanti silakan membuka di blog ya, blog ini alamatnya kangazeb.blogspot.com. Ya, jadi di sini silakan masuk ke sini bisa menggunakan di Chrome atau menggunakan Mozilla ya, silakan, browsernya terserah. Oke, nanti setelah masuk ke blog ini klik menu manajemen keuangan 2 ya, di dalamnya di sini akan dibahas berbagai permasalahan studi kasus ya. Nah, di sini untuk mempermudah silakan mahasiswa mengunduh soal-soalnya, soal-soal studi kasusnya di sini ya, klik di sini. Filenya akan tersimpan di Akademia Edu ya. Dan nanti mahasiswa silakan login terlebih dahulu, kemudian download materinya. Dan selanjutnya untuk mempermudah pengerjaan silahkan mahasiswa mengunduh file Excelnya. Di sini pembahasannya mengenai laporan keuangan. Jadi nanti klik di sini. Kalau soal ini berbentuk PDF, sedangkan untuk pengerjaan nanti untuk mempermudah pengerjaan ini nanti berbentuk Excel ya, Microsoft Excel. Jadi kalau sudah diunduh nanti langsung dibuka saja soalnya seperti ini ya. Di sini sudah ada soalnya. Yang pertama mengenai neraca saldo ya. Di sini ada sebuah perusahaan memiliki data neraca saldonya seperti ini dan penyesuaian yang sudah tersimpan di Excel. Nanti silahkan dibuka, di Excelnya juga ada ya, akan nampak seperti ini. Nanti perintahnya dari saldo tersebut susunlah neraca lajur ya. Termasuk di dalamnya nanti ada neraca saldo setelah penyesuaian dan laba rugi serta neraca. Oke, langsung saja. Kalau Excelnya sudah di-download tinggal dibuka, nanti akan ada seperti ini ya. Di sini ada sheet neraca, nanti ada latihan 1, latihan 2, latihan 3 dan 4 untuk mempermudah pengerjaan. Jadi langsung saja ke latihan 1 ya. Di sini sudah ada dibuatkan neraca lajurnya. Nanti lajur yang pertama yang akan diisi yaitu neraca setelah disesuaikan, kemudian laba rugi dan neraca. Oke, kita sekarang mengisi lajur neraca setelah disesuaikan pada debit ya. Untuk ketentuannya, pengisiannya neraca setelah disesuaikan pada debit, ketentuannya jika angka pada neraca saldo bagian kredit ya lebih besar dari neraca saldo pada debit ya, dan penyesuaian pada debit lebih besar dari 0 ya, kolom ini diisi dengan angka 0. Jika sebaliknya, tambahkan angka pada neraca saldo pada sisi debitnya dengan penyesuaian pada sisi debit. Hasilnya kemudian dikurangi dengan penyesuaian pada sisi kredit. Untuk mempermudah, kita langsung saja tuliskan rumus fungsinya menggunakan if. Karena di sini tadi ada ya, terdapat 2 kondisi, maka menggunakan if and
Jadi dua kondisinya itu harus terpenuhi. Kondisi yang pertama, jika angka pada neraca saldo pada sisi kredit lebih besar pada debit pada neraca saldo pada sisi debit. Ini kondisi yang pertama. Sedangkan kondisi yang kedua, jika penyesuaian pada debit ya, lebih besar dari 0. Ini ada dua kondisi ini. Jika dua kondisi ini terpenuhi, maka akan menghasilkan angka 0. Tapi sebaliknya, jika tidak terpenuhi, ya, jika dua kondisinya tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan di sini akan menghasilkan debit pada neraca saldo ya, ditambah debit pada penyesuaian dikurangi kredit pada penyesuaian. Nah, ini rumus fungsinya. Oke, kemudian ini tutup lagi ya. Oke, kalau sudah ini tinggal kalau sudah ditulis seperti ini rumus fungsinya ya. Fungsi if and, tinggal klik enter. Selanjutnya di drag ke bawah sampai baris 38. Setelah itu dijumlahkan ya, dijumlahkan dari sel H4 sampai sel H38, enter ya. Nah, itu hasilnya. Nah, selanjutnya kita mengisi neraca setelah disesuaikan pada sisi kredit. Nah, untuk mengisi pada sisi kredit ya, nah, ini ketentuannya, jika neraca saldo pada sisi kredit ya lebih besar dari 0, nanti akibatnya nanti jumlahkan saldo pada kredit dengan neraca saldo setelah disesuaikan ya, dan selanjutnya dikurangi dengan penyesuaian pada sisi debit. Oke, untuk penulisan rumus fungsinya, if jika saldo pada sisi kredit ya, lebih besar dari 0, maka akibatnya, nah ini akibatnya ya, neraca saldo pada sisi kredit ya, ditambah dengan neraca saldo setelah disesuaikan pada sisi debit ya, dikurangi penyesuaian pada sisi debit ya, itu adalah akibat pertama. Jadi kalau ini kondisinya sesuai, maka akan menghasilkan kondisi yang pertama, akibat yang pertama. Nah, selanjutnya jika tidak sesuai kondisinya akan mengakibatkan akibat yang kedua, yaitu angka 0, akan menghasilkan angka 0. Nah, jika sudah seperti ini tinggal klik enter. Nah, selanjutnya silahkan di drag ke bawah sampai baris 38, kemudian dijumlahkan. Nah, ini hasilnya harus balance. Kalau balance antara sisi debit dan sisi kredit sama, nah berarti pengerjaannya sudah benar. Nah, itu pengisian pada lajur neraca setelah disesuaikan. Selanjutnya kita mengisi lajur laba rugi. Untuk mengisi lajur laba rugi, ya, di sini kita akan menggunakan fungsi teks ya. Jadi dari teksnya diambil dari mana? Diambil dari nomor akun ya. Diambil berdasarkan nomor akun ya. Ya, untuk sisi debit nanti di isinya
sama dengan if jika, ya, jika awal akun. Jadi untuk mendapatkan awal akun menggunakan fungsi left. Jika awal akunnya, nah ini akunnya B4, jadi jika awal akunnya, ya, sama dengan, nah di sini angka 5, nah, maka akibatnya, jadi jika awal akunnya sama dengan angka 5, maka akibatnya, akibat pertama itu nanti akan memunculkan sisi debat pada neraca setelah disesuaikan. Nah, selain itu 0, ya, jadi akan memunculkan debat pada neraca setelah disesuaikan jika awal akunnya adalah 5, ya. Ini tinggal di enter, kemudian di drag, ditarik ke bawah sampai baris 38. Selanjutnya langsung dijumlahkan saja dari sel J4 sampai J38. Oke. Selanjutnya kita mengisi pada sisi kreditnya. Ya, untuk sisi kreditnya sama, masih menggunakan nomor akun, ya. Si kreditnya if jika awal akunnya, nah, jika awal nomor akunnya sama dengan 4, maka akibatnya nanti angkanya diambil pada neraca setelah disesuaikan pada sisi kredit. Selain itu 0, ya. Ini kalau sudah selesai tinggal klik enter, kemudian ditarik ke bawah, ya, nah, sampai baris 38, kemudian ini dijumlahkan, ya. Nah, kalau seperti ini sudah ada. Nah, nanti kita isi di bawahnya, ya, kira-kira ada sisi laba ruginya berapa, ya. Nah, di sini pada alamat sel J40, ya, nah, diisi menggunakan masih menggunakan fungsi if jika, ya, di sini J39, jadi jumlah dari debitnya lebih besar dari jumlah pada sisi kredit, maka hasilnya akibatnya adalah 0. Selain itu, nanti jika ternyata tidak sesuai dengan kondisi ini, akan mengakibatkan jumlah pada sisi kredit dikurangi jumlah pada sisi debit. Oke, tutup kurung, enter. Nah, sedangkan untuk mengisi yang pada sisi kreditnya, di sini menggunakan fungsi if sama if jika jumlah pada sisi kredit lebih besar dari jumlah pada sisi debit, ya, akan menghasilkan angka 0. Selain itu, jumlah pada posisi debit dikurangi kredit, jadi dibalik dari yang tadi. Nah, tutup, enter. Nah, ini pasti akan menghasilkan angka 0, ya, karena lebih besar jumlahnya pada posisi kredit. Oke, selanjutnya tinggal dijumlahkan saja. Di sini jumlahkan saja yang dua ini. Bisa juga langsung ditambahkan selnya, ya. Nah, ini tinggal di enter, ditarik ke pinggir. Nah, ini hasilnya balance, ya, balance di sini. Nah, di sini kita bikin keterangan untuk lebih memudahkan, ya. Bikin keterangan jika, ya, jika di sini selisihnya. Jadi jika ada selisih pada debit di sini, jika
lebih besar dari 0, maka akan mengakibatkan laba. Selain itu, ya kalau misalkan 0, nah di sini akan rugi, ya. Jadi kalau tidak ada angkanya, rugi. Oke, jadi seperti ini, ya. Untuk nanti sebagai keterangannya. Nah, di sini sudah menghasilkan laba. Nah, labanya sebesar Rp49.050.000. Ini adalah labanya. Oke, jadi di menu di lajur rugi, laba rugi. Nah, di sini sudah ketemu, ya, dari nilai laba sebesar 49.050.000. Oke, pengisian untuk lajur laba rugi telah selesai. Kita langsung ke pengisian neraca, ya, lajur neracanya. Untuk lajur neraca pada sisi debit, ya, masih sama menggunakan nomor akun, ya. Di sini menggunakan rumusnya if jika nomor akunnya, nah di sini nomor akun B4, jika nomor akunnya, maaf lupa left, pakai left dulu, ya, itu fungsi teks, left itu fungsi teks. Jika nomor akun, nah di sini, jadi awal, jadi left itu sebelah kiri, jadi awal nomor akunnya, ya, kurang dari 2, ya, kurang dari 2, maka nanti angkanya diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan pada sisi debit. Selain itu 0. Nah, ini rumusnya, ya. Rumus untuk neraca pada sisi debit. Selanjutnya klik enter, kemudian di drag ke bawah sampai baris 38. Nah, selanjutnya di jumlah, enter. Sekarang mengisi pada sisi kreditnya. Untuk mengisi pada sisi kredit, ya, masih sama, ya, menggunakan fungsi if left B4, ya, jika nomor akunnya kurang dari 4, maka datanya diambil dari neraca setelah disesuaikan pada sisi kredit. Selain itu 0, ya, seperti itu. Ini pengisiannya. Nah, selanjutnya klik enter. Nah, kemudian di drag ke bawah sampai baris 38, kemudian dijumlahkan. Nah, ini terjadi selisih, ya. Untuk selisihnya di sini nanti ini diambil yang L, ya, yang debitnya diambil dari sisi kredit pada rugi laba, ya, klik enter. Sedangkan sisi kredit pada neraca diambil pada sisi debit pada rugi laba, lajur rugi laba. Selanjutnya ini ditambahkan, ya, misalkan bisa ditambahkan saja L39 ditambah L40, sama, itu tinggal di drag saja. Dan ini harus balance. Kalau sudah balance berarti sudah benar proses pengisiannya, ya. Nah, jadi untuk latihan pertama ini sudah selesai pengisiannya. Neraca setelah disesuaikan, laba rugi dan neraca ini sudah beres, ya. Oke, selanjutnya kita mengisi laporan laba rugi, ya, pada latihan 2 di sini. Ini sudah disediakan, ya,
sudah disediakan formatnya, nanti kita tinggal isi saja untuk mempermudah. Jadi ini tinggal diisi saja laporan laba ruginya. Nah, nanti diambil dari latihan 1 ya untuk pengisiannya. Oke, langsung saja untuk pengisian penjualan. Nah, nanti klik di sini. Untuk penjualan sama dengan, nah, nanti sama dengan dulu, tulis sama dengan. Nah, langsung dibuka latihan 1-nya ya. Nah, nanti penjualannya cari di sini. Mana penjualannya? Penjualan. Oke, di sini ada penjualan ya. Nah, penjualan. Nah, pada sisi laba rugi klik di sini. Penjualannya ya. Di K22. Enter. Nah, sudah muncul di sini. Selanjutnya mengisi retur penjualan. Nah, ya ini diisi di sini, retur penjualan. Untuk retur penjualan sama dengan masuk latihan 1. Nah, di sini ada retur penjualan. Nah, di sini ada di J23. Klik enter. Selanjutnya diisi potongan penjualan. Untuk potongan penjualan masuk latihan 1. Potongan penjualan. Nah, di sini ada potongan penjualan ya. Klik di J29 enter. Nah, setelah itu, nah ini dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan ya. Nah, disimpan di sini. Ini sama dengan nah, yang ada di sini. Enter. Ya. Sehingga nanti penjualan bersihnya yaitu penjualan ini dikurangi tadi ya, retur dan potongan penjualan. Ini ada penjualan bersihnya. Selanjutnya ya, untuk selanjutnya kita mengisi harga pokok penjualan. Yang pertama di sini diinputkan persediaan barang 1 Januari, jadi awal tahun ya. Jadi diinputkan persediaan barang pada awal tahun. Nah, diisinya di sini sama dengan cari persediaan barang. Persediaan barang. Nah, di sini karena awal tahun berarti diambil dari neraca saldo. Enter. Nah, ini persediaan barangnya, kemudian ditambah dengan di sini ada pembelian. Nah, pembelian sama dengan cari pembelian. Nah, di sini ada pembelian ya. Untuk pembeliannya, nah, di sini klik enter, kemudian ongkos angkut pembelian. Di sini ada ongkos angkut pembelian. Nah, di sini ada ongkos angkut pembeli. Enter. Kemudian dijumlahkan. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja ya. Enter. Nah, selanjutnya dikurangi. Nah, di sini ada retur pembelian. Sama dengan cari retur pembeliannya. Retur pembelian di sini, enter. Kemudian ada potongan pembelian sama dengan potongan pembelian. Nah, di sini ada ya, potongan pembelian, enter. Kemudian dijumlahkan. Oke ya. Jadi nanti pembelian di sini, untuk pembelian di sini nanti dikurangi dengan potongan dan retur pembelian. Nah, diisikan di sini. Berarti ini yang H15 ya, dikurangi dengan ini ya, retur pembelian dan potongan pembelian.
Ya, itu hasilnya ya. Nah, sehingga ya ini pembelian bersih ya, ini pembelian bersihnya. Kemudian harga pokok yang tersedia untuk dijual ya, harga pokok yang tersedia untuk dijual di sini. Jadi penambahan persediaan barang dagang di awal tahun ditambah tadi dengan pembelian bersihnya sini. Nah, itu adalah harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Oke. Selanjutnya, persediaan barang dagang akhir tahun, berarti di sini persediaan barang dagang 31 Desember berarti di akhir tahun sama dengan di persediaan barang dagang di sini di akhir tahunnya ya. Persediaan barang dagang dan barang di akhir tahun ya, ini ya di sini enter ya. Kemudian harga pokok penjualan yang kita isi harga pokok penjualannya sama dengan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang di akhir tahun. Nah, itu ya. Jadi harga pokok penjualannya. Selanjutnya kita mencari laba kotor penjualan. Laba kotor penjualan ya. Ya, di sini sama dengan ini penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, yaitu laba kotor penjualan ya. Kemudian kita isikan biaya-biaya operasinya. Pertama, biaya-biaya operasi itu ada gaji pegawai sama dengan ya di sini gaji pegawai, nah gaji di sini enter. Kemudian biaya listrik dan telepon, nah di sini ada biaya listrik enter. Kemudian biaya pemasaran, nah di sini biaya pemasaran enter. Biaya habis pakai, bahan habis pakai, nah, masuk. Nah di sini ada biaya bahan habis pakai. Kemudian ada penyusutan peralatan kantor. Klik penyusutan peralatan kantor. Kemudian penyusutan kendaraan. Nah, di sini ada penyusutan kendaraan. Kemudian penyusutan gedung. Nah, diisi dari latihan 1 cari penyusutan gedung. Ya. Biaya lain-lain. Sini biaya lain-lain. Enter. Nah, selanjutnya ini dijumlahkan. Ya, dijumlahkan berapa ya. Nah di sini dijumlahkannya di sini sama dengan sum. Nah ini di blok ya. Enter. Nah, sini sudah ketemu. Ini adalah jumlah biaya-biaya operasi. Selanjutnya kita akan mencari laba bersih. Jadi berapa laba bersihnya? Laba bersihnya adalah laba kotor penjualan dikurangi dengan jumlah biaya-biaya operasi sehingga didapat laba bersihnya itu sebesar 49.050.000 ya, sama dengan yang ada di neraca lajur ya tadi. Oke, selanjutnya ya ini sudah beres pengisian laporan laba rugi ya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi laporan perubahan modal di latihan 3. Nah, di sini kita akan mengisi laporan perubahan modal ya. Nah, untuk modal ya, modal per 1 Januari, di sini ada modal awalnya. Nah, untuk modal per 1 Januari, nah di sini diisi sama dengan warnanya mungkin putih ya, jadi ini harus diberi warna, teksnya warna hitam. Ini sama dengan oke. Masuk ke latihan 1. Sini modal.
Nah, di sini ada modal. Oke. Sini modal awal tahunnya. Enter. Maaf, salah lupa. Ini yang harus di sini di atasnya ya. Di E6 sama dengan tidak ada warnanya. Nah, sama dengan ya tadi modal. Nah, ini enter. Nah, kemudian ya ini sini laba tahun. Nah, ini labanya yang tadi di sini diambil dari laba bersih dari latihan 2. Enter. Kemudian kita jumlahkan ya, ini. Nah, ini modalnya menjadi 299.050.000. Nah, kemudian ada frame-nya ya, frame-nya untuk penyimpanan laba tadi yang disisihkan ya, laba nanti yang akan disisihkan sebesar frame-nya. Nah, frame-nya di sini 16 juta ya dari sini. Nah, sehingga modal per akhir tahun, jadi perubahan modalnya ini dikurangi laba yang ditahan. Nah, sehingga modalnya menjadi 283.050.000 yang tadinya modalnya 250 juta. Oke. Jadi di sini ada perubahan modal ya. Nah, setelah ada perubahan modal di sini, kita akan membuat laporan neracanya ya. Nah, kemudian membuat laporan neraca. Nah, oke, di sini laporan neraca untuk awal tahun yang akan datang, di mana nanti kasnya nah, di sini ada kita isi di aktifanya, di aktiva lancarnya di sini ada kas sama dengan cari di latihan satunya, di sini ada kas. Nah, di kasnya nah di sini ya di L4 enter. Kemudian diisi piutang dagangnya. Nah, di sini ada piutang dagang enter. Kemudian bahan habis pakai, bahan habis persediaan habis pakai ya, sama dengan persediaan habis pakai. Kemudian ada persediaan nah, di sini ada persediaan barang dagang ya. Nah, selanjutnya dijumlahkan, jadi dijumlahkan aktiva lancarnya. Oke, langsung ke pengisian aktiva tetap. Kita mengisi yang tanahnya, untuk aktiva tetap yang tanahnya. Nah, tanah di sini klik enter. Kemudian gedung ya, mengisi gedung. Karena gedung ada nilai penyusutan, maka ini yang diambil dari debit kemudian langsung dikurangi pada bagian kreditnya ya. Jadi karena ada penyusutan, jadi langsung diambil dari debitnya dan langsung dikurangi pada bagian kreditnya untuk penyusutan gedungnya. Enter. Untuk kendaraan pun sama ya, diambil dari latihan. Di sini ada kendaraan ya, kemudian langsung dikurangi dengan penyusutan kendaraannya. Enter. Sama peralatan kantor ya. Di sini ada peralatan kantor. Nah, langsung dikurangi dengan penyusutan peralatan kantornya. Kemudian dijumlahkan ya, aktiva tetapnya dijumlahkan. Nah, kemudian dijumlahkan antara aktiva tetap dan aktiva lancarnya, sehingga total aktivanya di sini menjadi 427.200.000. Oke, selanjutnya kita isi pada bagian pasifanya atau kewajibannya ya. Di sini ada kewajiban jangka pendeknya,
untuk kewajiban jangka pendeknya hanya satu saja, yaitu ada hutang dagang ya. Kita cari hutang dagangnya. Hutang dagang. Oke, di sini enter. Karena cuma ada hutang dagang saja, maka jumlah kewajiban jangka pendeknya cuma satu ini ya, enter. Untuk kewajiban jangka panjangnya ada dua, ada hutang bank dan ada hutang jangka panjang lain. Nah, di sini hutang banknya kita masukkan hutang bank. Oke, enter. Kemudian hutang jangka panjang lainnya kita masukkan, enter. Kemudian kita jumlahkan. Oke. Nah, selanjutnya kita mengisi ekuitasnya. Ekuitasnya cuma ada modal saja ya, dari tadi penambahan dari perubahan modal. Kita ambil dari latihan 3, latihan perubahan modal. Tadi modalnya sudah berubah, jadi kita ambil dari yang sudah berubah modalnya, enter. Nah, jumlah ekuitasnya ya, karena cuma ada modal saja. Nah, tadi ini. Jadi jumlah kewajiban plus ekuitas sama dengan, nah di sini hutang jangka pendek ditambah hutang jangka panjang ditambah jumlah ekuitasnya, enter. Dan ini harus balance antara aktiva dan pasivanya. Nah, ini kalau sudah balance pengisiannya, berarti pembuatan laporan neracanya sudah benar. Oke. Nah, itu saja ya. Jadi silahkan nanti dipelajari untuk rekan-rekan mahasiswa. Nah, kalau nanti ada hal yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Untuk pengisiannya sesi mengenai laporan keuangan dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.